Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita rencana mau ke Masjid Keramat Kaliwulu. Pengen tahu sejarahnya seperti apa, masjidnya seperti apa. Masjid Keramat Kaliwulu menurut informasi yang saya dapat memiliki sejarah yang cukup unik yang terletak di Desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Untuk itu kita langsung aja ke tempatnya. Buat teman-teman yang suka dengan video yang berhubungan dengan sejarah, silahkan subscribe channel ini, komen dan like. Komen barangkali ada saran atau masukan, silahkan di komen aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di area parkir Masjid Keramat Kaliwulu. Tadi saya udah sempat berkeliling di dalam, walaupun sebentar sebenarnya, karena sayang sekali kebetulan hari ini sedang ada
renovasi atau pemugaran beberapa spot atau beberapa titik di area di masjid, di dalam masjid Keramat Kaliwulu, dan itu rame banget, banyak orang, dan saya pikir terlalu banyak karena sekarang kondisinya harus mengikuti protokol kesehatan, maka lebih baik kita hindari dulu kerumunan orang banyak. Dan saya tetap akan menjelaskan yang saya ketahui, sejarah. Tadi dalam sempat ambil juga beberapa gambar, tapi ya mungkin mohon maaf jika tidak sesuai dengan apa yang teman-teman semua harapkan atau ekspektasi dari teman-teman, karena yaitu. Nah, jadi saya berpikir, yalah nggak apa-apa, nanti di dalam mobil aja untuk penjelasannya. Oke. Yang saya ketahui, informasi yang saya tahu atau yang pernah saya baca, tadi juga sempat ngobrol dengan kuncennya, tapi nggak lama karena beliau juga sibuk ngurusi yang lain atau istilahnya tukang yang lain juga. Oke, Masjid Keramat Kaliwulu atau disebut juga Masjid Keramat Syekh Abdurrahman ini berada di Blok Kauman, Desa Kaliwulu, Kabupaten Cirebon. Letaknya itu, desanya itu bersebelahan dengan Desa Trusmi yang kemarin kita pernah sempat rekam, sempat kita main ke sana. Itu desanya bersebelahan, pokoknya nggak jauh lah. Nah, Masjid Keramat Kaliwulu ini pertama saya ingin menjelaskan yang saya tahu asal usul dari kata Kaliwulu sendiri itu berhubungan dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati ketika beliau dengan rombongan sedang dalam perjalanan menuju Galuh. Kebetulan beliau istilahnya lewat atau singgah di sekitar tempat yang sekarang namanya Kaliwulu. Beliau memerintahkan kepada istilahnya apa ya namanya, pengawal atau pengiring untuk mencarikan air untuk beliau berwudu. Lalu si pengawal tersebut atau pengiring Kanjeng Sunan tersebut menemukan sebuah sungai, dan diberitahukanlah kepada Kanjeng Sunan bahwa dia sudah menemukan air untuk berwudu. Nah, kali itu sendiri itu berasal dari, kalau bahasa Indonesianya sungai, dan wulu itu dari kata wudu. Jadi sungai atau kali yang digunakan berwudu oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, maka disebut Kali Wulu. Itu sampai sekarang. Nah, tentang masjid ini sendiri itu sejarahnya, menurut informasi masjid ini dipindah dari daerah atau dari Baghdad ke tempat yang sekarang dalam satu malam oleh Syekh Abdurrahman. Siapa Syekh Abdurrahman ini? Syekh Abdurrahman atau yang biasa orang sekitar sebut itu Ki Gede Kaliwulu atau Ki Buyut Kaliwulu, itu beliau adalah kepala desa pertama di daerah Kaliwulu.
Beliau juga masih merupakan putra dari Pangeran Panjunan yang masih keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, Syekh Abdurrahman sendiri itu menetap di sini dan menjaga masjid ini, dan sampai berdasarkan informasi yang tadi, yang masjid ini dipindahkan dari Baghdad ke sini, maka berdasarkan mitosnya ini, masjid ini tidak memiliki fondasi atau istilahnya kaki-kaki, tidak ada. Diperkuat lagi dengan adanya yang memberitakan dari salah satu DKM, jika masjid ini keramiknya itu direnovasi atau dibongkar atau diganti, itu menurut mereka itu akan meninggi, dasar lantainya itu akan meninggi, ya mungkin gak terlalu drastis ya tingginya, tapi beberapa senti lah menurut mereka, sehingga dengan lantai dengan atap itu akan terlihat semakin pendek. Nah, itulah yang meyakinkan bahwa masjid ini tidak memiliki kaki-kaki dan bisa ada di sini itu dengan cara dipindahkan, Allahu a'lam. Di sini juga di Masjid Kaliwulu di dalamnya itu ada berdasarkan bangunannya, bentuk bangunannya sama ya hampir samalah seperti Masjid Keramat atau masjid yang bersejarah pada umumnya di wilayah Kabupaten Cirebon, mempunyai ciri khas dengan bata merah dan apa istilahnya Pak, gapura, dan memiliki pintu yang pendek dan berfilosofi yang sama, yaitu jika kita memasuki tempat yang mulia, memasuki tempat yang suci, kita harap bisa menundukkan kepala kita dan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan mempunyai satu atap dan memiliki 17 tiang berdasarkan jumlah rokaat fardu 5 waktu. Dan di atasnya itu ada kayak orang Sema nyebutnya memolo ya, dan di dalamnya itu ada, nah kalau misalkan untuk tahun sendiri itu belum ada keterangan atau informasi yang jelas pasti kapan masjid ini dibangun. Hanya di dalam itu, di dalam pintu luar masjidnya itu terdapat tulisan bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa tanggal atau waktu renovasi atau pemugaran dalam bentuk bahasa Jawa ya masjid ini. Nah, di dalam juga terdapat makam Syekh Abdurrahman sendiri atau Ki Gede Kaliwulu atau Ki Buyut Kaliwulu dan Nyimas Bodesari, yang sekarang Bode itu jadi tempat salah satu di wilayah Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Kenapa makam Nyimas Bodesari itu ada di sini letaknya? Itu ada memiliki sejarah dengan yang berhubungan dengan Syekh Abdurrahman. Jadi ceritanya konon waktu dulu itu Nyimas Bodesari itu jatuh cinta istilahnya atau suka dengan Syekh Abdurrahman. Nah, karena kecintaannya Nyimas Bodesari itu, maka beliau memutuskan untuk menetap di daerah Kaliwulu. Tapi sayang,
cintanya Nyimas Bodesari itu bertepuk sebelah tangan karena Syekh Abdurrahman itu tidak mencintai atau tidak membalas rasa sayangnya Nyimas Bodesari itu dengan sepenuh hati. Maka Nyimas Bodesari berdoa, bertirakat kepada Allah untuk agar lebih dekat, selalu dekat dengan Syekh Abdurrahman. Maka ingin merubah bentuk Nyimas itu seperti kerbau yang cantik, yang anggun, yang bersih. Dikabulkanlah waktu itu, Allahu a'lam ya, doanya Nyimas Bodesari, maka dirubah menjadi seekor kerbau. Ketika itu Syekh Abdurrahman sedang istilahnya membajak di sawah, nah beliau menemukan sebuah kerbau yang menurut beliau itu tanpa pemilik, dan karena beliau sedang membutuhkan seekor kerbau untuk membajak sawahnya, dan dilihat juga kerbau itu sangat-sangat cantik, anggun, bersih, maka beliau tertarik untuk meminjam istilahnya kerbau itu untuk membajak sawah. Ketika dilihat, beliau suka dengan kerbau itu dalam artian keindahan kerbau ya, karena mungkin beda dengan kerbau-kerbau pada umumnya menurut beliau. Dia elus-elus kepala beliau, dan Nyimas Bodesari itu terlihat sangat senang, dan apa istilahnya, kerbau itu terlihat tersenyum, dan akhirnya kerbau itu berubah kembali bentuknya, kembali menjadi Nyimas Bodesari. Dan akhirnya sampai akhir hayatnya Nyimas Bodesari meninggal di daerah Kaliwulu, dan makamnya itu dikuburkan di sekitaran Masjid Keramat Kaliwulu. Dan konon sampai akhir hayatnya itu antara kisah cinta Nyimas Bodesari dengan Syekh Abdurrahman itu tidak sampai ke arah pelaminan. Ya mungkin itu karena masih bertepuk sebelah tangan. Kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang khilaf dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa. Saya juga harus lebih banyak belajar lagi. Jika ada yang keliru, silahkan diingatkan di komen di bawah. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini, karena kita akan terus jalan-jalan cari-cari tempat-tempat atau petilasan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi atau yang menarik. Nah, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kapan masjid ini dibangun, hanya di dalam pintu luar masjidnya itu terdapat tulisan bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa tanggal atau waktu renovasi atau pemugaran dalam bentuk bahasa Jawa ya, masjid ini. Nah, di dalam juga terdapat makam Syekh Abdurrahman sendiri atau Ki Gede Kaliwulu atau Ki Buyut Kaliwulu dan Nyimas Bodesari. Yang sekarang Bode itu jadi tempat salah satu di wilayah Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Kenapa makam Nyimas Bodesari itu ada di sini letaknya? Itu ada memiliki sejarah dengan yang berhubungan dengan Syekh Abdurrahman. Jadi ceritanya konon waktu dulu itu Nyimas Bodesari itu jatuh cinta istilahnya atau suka dengan Syekh Abdurrahman. Nah, karena kecintaannya Nyimas Bodesari itu, maka beliau memutuskan untuk menetap di daerah Kaliwulu. Tapi sayang, cintanya Nyimas Bodesari itu bertepuk sebelah tangan karena Syekh Abdurrahman itu tidak mencintai atau tidak membalas rasa sayangnya Nyimas Bodesari itu dengan sepenuh hati. Maka Nyimas Bodesari berdoa, bertirakat kepada Allah untuk agar lebih dekat, selalu dekat dengan Syekh Abdurrahman. Maka ingin merubah bentuk Nyimas itu seperti kerbau yang cantik, yang anggun, yang bersih. Dikabulkanlah waktu itu, Allahu a'lam ya, doanya Nyimas Bodesari, maka dirubah menjadi seekor kerbau. Ketika itu Syekh Abdurrahman sedang istilahnya membajak di sawah, nah beliau menemukan sebuah kerbau yang menurut beliau itu tanpa pemilik. Dan karena beliau sedang membutuhkan seekor kerbau untuk membajak sawahnya, dan dilihat juga kerbau itu sangat-sangat cantik, anggun, bersih, maka beliau tertarik untuk meminjam istilahnya kerbau itu untuk membajak sawah. Ketika dilihat, beliau suka dengan kerbau itu dalam artian keindahan kerbau ya, karena mungkin beda dengan kerbau-kerbau pada umumnya menurut beliau. Dia elus-elus kepala beliau, dan Nyimas Bodesari itu terlihat sangat senang, dan istilahnya kerbau itu terlihat tersenyum, dan akhirnya kerbau itu berubah kembali bentuknya, kembali menjadi Nyimas Bodesari. Dan akhirnya sampai akhir hayatnya Nyimas Bodesari meninggal di daerah Kaliwulu, dan makamnya itu dikuburkan di sekitaran Masjid Keramat Kaliwulu. Dan konon sampai akhir hayatnya itu antara kisah cinta Nyimas Bodesari dengan Syekh Abdurrahman itu tidak sampai ke arah pelaminan. Ya mungkin itu karena masih bertepuk sebelah tangan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang khilaf dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa. Saya juga harus lebih banyak belajar lagi. Jika ada yang keliru, silahkan diingatkan di komen di bawah. Sekali lagi, jangan lupa
subscribe channel ini, karena kita akan terus jalan-jalan cari-cari tempat-tempat atau petilasan-petilasan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi atau yang menarik. Nah, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, 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 eh. Allah.